Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayat Al-Quran terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Ayat Al-Quran terakhir sekarang yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu ada dua pendapat. Yang satu mengatakan di dalam surat Al-Maidah itu ada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada waktu itu Rasulullah sedang haji wada. Jadi Rasulullah berbicara dengan kepada orang-orang kaum Ansor dan Muhajirin yang waktu itu mengikuti ibadah haji Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Nah itu Rasulullah berpidato. Kayak saiki ceramah gampang ngono. Terus Rasulullah bilang yang bukan omongan Rasulullah yang bukan Quran itu barangkali setelah hari ini kita tidak bisa bertemu lagi. Nah, ono omongan Rasulullah, tapi ini bukan Quran. Nah, karena Rasulullah dikasih tahu oleh Allah lewat malaikat Jibril, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan pada hari ini aku sempurnakan agamaku kepadamu, atau aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku, terutama nikmat kalau diberikan kepada Nabi itu apa? Nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Nabi Muhammad melarang. Nabi Isa juga melarang. Banyak nabi yang miskin. Sing terkenal sugih lan Nabi Daud, terus anake Nabi Sulaiman, terus lagi Nabi Ayub itu sugih, tapi diuji dengan penyakit yang puluhan tahun, 18 tahun. Nah, yang kebanyakan nabi itu miskin. Jadi nikmat yang diberikan nabi oleh Allah, yang diberikan Allah kepada nabi, tak wali omongan itu adalah nikmat iman dan Islam. Jadi Islam itu sejak Nabi Adam itu sudah ada. Karena Islam asalnya dari kata selamat, yaitu salam. Salam itu selamat. Jadi sekarang kemudian Nabi Muhammad waktu itu berkhutbah atau pidato, dikelilingi oleh orang-orang yang mengikuti ibadah haji Rasulullah, yang kebanyakan itu koyo lega, koyo seneng ngono. Karena ada kata-kata al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Jadi agama Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, itu disempurnakan oleh Allah. Itu ayat yang terakhir. Setelah itu tidak ada ayat lagi. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan masih ada ayat lagi. Cuma pendapat yang kuat, jumhur ulama itu mengatakan di dalam surat Al-Maidah itu adalah ayat yang terakhir. Karena setelah itu 3 bulan setelah haji wada Rasulullah wafat, kembali kepada Allah. Jadi sahabat yang mendengarkan
Padha seneng karena agama ini sudah sempurna. Terus nikmat kepada Nabi Muhammad dan kepada kaumnya itu sudah dicukupi oleh Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Tapi Abu Bakar nangis. Wong kabeh padha seneng guyu-guyu mesam-mesem oleh kabar kaya ngono lek Islam ini sudah sempurna. Lah kok Abu Bakar nangis. Nah, cara membacanya kalimat itu beda Abu Bakar dengan orang lain. Karena Abu Bakar itu tahu sekali tentang Rasulullah karena beliau adalah sahabatnya Rasulullah sejak dari kecil. Abu Bakar itu kanca dolen dia niku. Nah, jadi roh kepribadian Rasulullah sampai hatinya itu menyatu dengan Rasulullah. Nah itu yang dibaca Abu Bakar dari pendengarannya khutbah Rasulullah itu bukan Islam ini sudah disempurnakan, tapi Rasulullah itu kalau sudah sempurna iman ini, Islam ini berarti Rasulullah sudah habis masa tugasnya. Kalau sudah habis berarti Rasulullah harus kembali kepada Allah. Nangis makanya Abu Bakar. Ditakoni ambek golongane Umar, Ali, Utsman ngono iku. Abu Bakar, lah apa kon niku nangis? Lah yo enak sih seneng sih dikandani lek Islam iki wis sempurna. Ora Abu Bakar kondo, Mar Umar. Oh, kok cara gini ya. Mar Umar. Apa artinya lek wis sempurna iku? Lek wis sempurna ngono berarti masa tugas Rasulullah nang bumi iki wis mari. Lah lek wis mari, berarti Rasulullah kudu balik nang ngarsane Gusti Allah. Berarti awake dhewe kate ditinggal ambek Rasulullah. Kait ngono, Umar menyadari bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Umar, Utsman, sahabat-sahabat yang meropodo nangis. Kenapa? Karena ditinggal orang yang dicintai. Orang yang menunjukkan jalan yang benar. Dulu Umar itu preman. Premane pasar rukat. Wonge gawe dukur. Lek gulat menangan. Mari ngono ditundukna ambek Rasulullah, akhirnya mlebu Islam, kemudian menjaga keamanan Rasulullah, membentengi menjadi tamenge Rasulullah. Saumpama ana tombak sing mengarah nang Rasulullah, Umar sing ono ngarepe. Ngono. Berarti aja sampai kena nang Rasulullah. Iku Umar. Lho kok kate ditinggal ambek wong sing dicintai, sing dihormati. Kan nangis. Jadi sahabat-sahabat liyane menangis. Karena sangat mencintai Rasulullah. Yaitu ayat terakhir yang oleh jumhur ulama disepakati bahwa itu adalah ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah. Hanya satu ayat itu. Apa ayat terpanjang dalam Al-Quran? Nak ngene Al-Baqarah. Ayat terpanjang tentang apa? 182 kalau nggak salah. Itu tentang fikih ya, itu aturan fikih. Yaitu tentang warisan, tentang hutang piutang. Jadi kalau orang punya hutang kemudian kok merasa awake wis ganti mati, lek duwe warisan lek duwe hutang iku mara ngomong nang keluargane. Aku duwe hutang nang kono, misale duwe hutang nang Miko, aku duwe hutang nang Miko 20.000 durung tak kei. Engko aku lek gak ono, Miko gak ono ya.
Ngono. Iku ngene insyaallah 182 ayatnya. Ngene Al-Baqarah. Hampir satu lembar satu ayat tok. Nah, enak didelok ae. Terus masalah warisan. Itu juga di ayat 1 itu. Terus hutang piutang harus dicatat di ayat itu. Oh, tutu sana. Bola. Wis kata digolek. Jadi itu ayat terpanjang. Ayat terpendek apa? Akeh. Ya ayat terpendek. Lah terpanjang satu itu. Lah tapi terpendek. Qaf. Ah iki. Ada kan surat Qaf. Kan diawali dengan Qaf. Wis satu. Mari ngono ana bunderane ana tulisane satu. Tanda ayat. Nun. Nah, itu ayatnya sudah hanya satu huruf. Ya. Siapa malaikat yang terakhir meninggal saat hari kiamat? Nah, ayo siapa? Wis tahu cerita. Israel. Israel yaitu pencabut nyawa. Ya, bumi kemarin Mbak ya. Nggih. Nah, itu. Wingi prai apa nyelawat. Bumi dihancurkan, semua makhluk mati, kabeh wis. Sampai setan iblis itu dikejar-kejar oleh malaikat Israel. Nah, malaikat diberikan kelebihan oleh Allah, enggak mungkin kalah. Akhirnya iblis ketangkep malaikat Israel. Mari ngono dicekel, dicabut nyawane. Keok-keok marane iblis. Wis kuwabe wis mati ya. Sampai malaikat pun mati. Israfil, Mikail, Jibril mati kabeh. Tinggal satu malaikat dan Allah. Akhirnya ditakoni malaikat iki ambek Allah. Wis ta tugasmu nyabut nyawa. Wis mbok cabut kabeh. Sampun Gusti. Wis kabeh ta. Sampun sedaya Gusti. Ngono. Lah karek situ. Oh, nggih kula deh. Oh, nggih kula. Ya apa cabutan dhewe nyawamu. Akhirnya dicabut dhewe. Di alon-alon jenenge nyawane dhewe ya. Di alon-alon ngono iku larane gak karu-karuan. Mari ngono diculno maneh. Terus ngomong nang Gusti Allah. Seandainya saya tahu rasanya sejak dulu nyawa dicabut dari badan, maka aku akan lebih hati-hati untuk mencabut nyawa orang-orang beriman. Koyok ngene rasane loro. Nyawa dicabut. Dadi awake nyabut nyawane wong enak ae jedal-jedul ya. Ya lain nyabut nyawane wong iman enak dek isik rada halus terus wajahnya juga sopan. Karena wong sing gablek, tukang mendem, tukang nyolong, tukang goro, tukang korupsi, tukang macam-macam. Nah itu akhirnya lek nyabut digiatno ae. Lara ni gak karu-karuan. Kadang ngono iku digawe dulinan malah. Dicabut julno, tarik dijulno ngono iku. Kayak layangan lek kurang angin iki kan. Tarik dilulur neh, ditarik dilulur neh. Ya itu. Jadi yang terakhir adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Kemudian Allah ijenan, kesepian lagi. Dulu Allah juga pernah kesepian sebelum menciptakan Nur Muhammad. Begitu menciptakan Nur Muhammad, kemudian Allah menciptakan alam dan seluruh isinya, termasuk manusia, binatang, jin, setan, iblis, malaikat, kabeh
diciptakan setelah Allah menciptakan Nur Muhammad. Kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa alimna minhu majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi